Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Puspitasari selaku moderator dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan mata kuliah Auditing Pertemuan 2 yang berjudul Standar Profesional Akuntan Publik. Pengertiannya, Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan paduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Institut Akuntan Publik Indonesia. Selanjutnya ada Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 terdiri dari 5 standar, yaitu yang pertama, Pernyataan Standar Auditing atau PSA. Yang kedua, Pernyataan Standar Atestasi atau PSAT. Yang ketiga, ada Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review atau PSAR. Yang keempat, Pernyataan Standar Jasa Konsultasi atau PSJK. Yang kelima, Pernyataan Standar Pengendalian Mutu atau PSPM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Raka Alfareji. Standar auditing merupakan pedoman atas laporan keuangan historis. Terdapat 10 standar dan dirinci dalam bentuk persyaratan standar auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh Institusi Akuntan Publik Indonesia, yang terdiri dari A. Standar umum. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, audit wajib menggunakan pemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. B. Standar pekerjaan lapangan. 1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan sistem harus disupervisi dengan semestinya. 2. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat dan saat lingkup pengujian yang akan dilakukan. 3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan, keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Saya dari cadar ini akan menjelaskan mengenai standar pelaporan. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pada periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan, pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu arsesi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak diberikan, maka alasannya harus dinyatakan dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan. Maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Standar atestasi. Menurut Mulyadi, standar atestasi memberikan rangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis maupun tingkat keyakinan yang lebih rendah dalam jasa non-audit. Terdiri 11 standar dan dirinci dalam pernyataan standar atestasi atau PSAT, diterbitkan dan disahkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik.
Standar jasa akuntan dan review. Standar ini memberikan rangka untuk fungsi non-estesi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntan dan review. Dirinci dalam pernyataan standar jasa akuntansi dan review diterbitkan dan disahkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntansi Publik. Standar jasa konsultan merupakan paduan bagi akuntan publik di dalam menyediakan jasa konsultan dalam masyarakat, menyajikan temuan, simpulan, dan rekomendasi. Standarnya dalam bentuk pernyataan standar jasa konsultasi atau PSJK, diterbitkan dan disahkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Standar pengendalian mutu merupakan paduan dalam melaksanakan pengendalian mutu jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan memenuhi berbagai standar yang diterbitkan dan disahkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.